turun ke pemukiman manusia untuk mendapatkan makanan dari manusia. Nah, ini adalah dampak negatif tahu milik jagat. Langsung Jadi seperti inilah teman-teman ya. Ketika monyet turun dari hutan, mereka berusaha untuk mengambil dagangan para pedagang yang ada di tempat wisata Gunung Merapi nih. Nah, ini. Nah, ini di belakang ada. Nah, kalian bisa lihat, jadi dia baru saja mengambil dagangan Nah, lihat ya. Jadi mereka sedang turun ke bawah dan ingin mencoba mengambil beberapa buah-buahan yang ada di warung ini. selalu kosong boten TK-TK. Enten mobil. Bis nopo bis tiga. Tapi juga TK kono. Coba tak pilihan. Pun nggih. Nggih. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jika monyet di tempat pariwisata sering sekali diberikan makan oleh para pengunjung, beberapa monyet akan berani turun ke pemukiman manusia untuk mendapatkan makanan dari manusia. Nah, ini adalah dampak negatif dari pemberian makan monyet liar yang ada di alam. Dan ini juga adalah indikasi dari minimnya kebutuhan mereka di habitat aslinya ya. Jadi ketika habitat asli mereka sudah jarang sekali ditemui apa yang mereka butuhkan seperti buah-buahan, pucuk daun yang bisa mereka makan. Nah, para monyet akan turun ke pemukiman manusia untuk mencari makanan ya. Nah, ingin mencuri beberapa makanan yang dijual oleh para pedagang. Ini sedang mencuri tahu milik jagat. Langsung aku bergerak nang parang-parang dene aja bintang. Iya aku ki boleh prina gua apa iki bintangnya iki bintangnya. Bintangnya Pak ngono nak kono ndak oh. Sing gawane lho Kak. Sing gawane iki lho. Oh, dhuwure gede. Ayo. Wois, banyak. Nah. Mau turun banyak dipakan. Makanya bakal ayo, adik apa? Adik datang, Mas.
Jadi seperti yang kalian lihat, inilah dampak negatif dari pemberian makan di tempat pariwisata. Nah, banyak beberapa monyet yang tidak akan takut dengan manusia, yang seharusnya monyet itu takut dengan manusia, tapi karena terlalu sering berinteraksi dengan manusia, mereka tidak memiliki rasa takut kepada manusia. Bahkan dampak negatifnya adalah mereka siap menyerang pemukiman manusia untuk mendapatkan makanan. Dan ini juga seperti yang saya selalu katakan, dampak negatif dari kebutuhan mereka di alam yang sudah sulit sekali mereka temui, seperti buah-buahan dan beberapa tumbuhan yang biasa mereka butuhkan untuk makan. Nah, ini adalah contohnya seperti ini. Dan ini juga menjadi salah satu acuan untuk tidak melepaskan monyet sembarangan tanpa mengetahui keadaan atau kondisi tempat mereka tinggal itu seperti apa. Mereka akan turun ke pemukiman manusia, lalu apa dampaknya? Kerugian bagi beberapa masyarakat wilayah yang terdapat banyak monyetnya. Nah, monyet-monyet ini tidak akan pernah takut dengan manusia, bahkan dengan cara apapun warga mengusirnya, mereka akan datang kembali untuk mendapatkan makanan yang mereka butuhkan. Nah, di sini belum ada alfanya, Pak ya? Belum lihat alfa. Belum melihat alfanya. Jadi, nah, para monyetnya seperti ini. Lihat ya. Mereka benar-benar tidak takut sama sekali dengan kedatangan manusia. Ini aku dengan monyet, jaraknya itu hanya sekitar 3 meter saja. Tapi mereka sama sekali tidak seperti monyet liar pada umumnya yang seharusnya mereka berlari ya, menghindari saya. Tapi mereka tetap biasa saja ya. Nah, di situ ada beberapa koloni monyet kecil. Nah, di sini salah satu koloni kedua menurut saya, karena satu koloni terbagi 2 kelompok, yaitu kelompok monyet kecil atau monyet remaja ya, yang diisi oleh beberapa monyet-monyet yang masih berusia muda. Nantinya ada satu kelompok yang dimana diisi oleh beberapa monyet dewasa ya. Jadi seperti itu temanku. Nah, dan kita juga didampingi oleh Pak Salio ya, yang bertugas biasa melakukan pengamatan lingkungan, satwa, tumbuhan, dan beberapa satwa yang ada di sekitar pemukiman manusia. Nah, lihat di atas juga ada ya. Seperti yang kalian lihat, mereka itu benar-benar tidak memiliki rasa takut, tapi mereka tidak menyerang. Mereka tidak menyerang ya. Jadi mereka menganggap kondisi ini biasa saja ya. Nah, seperti itulah ya contohnya. Mereka turun karena terbiasa diberikan makanan di tempat ini. Jadi mereka menghafal, mereka mengingat, mereka menganggap bahwa tempat ini adalah tempat di mana mereka bisa mendapatkan makanan. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, saya benar-benar berada sangat dekat sekali oleh para kawanan monyet. Bahkan di belakang tubuh saya ini ada monyet yang mereka benar-benar tidak memiliki rasa takut sama sekali ya. Mereka berjalan santai dan mereka tidak memiliki rasa gelisah ataupun merasa terganggu. Jadi mereka terbiasa saja karena mereka sering melihat manusia, mereka sering berinteraksi, mereka sering melakukan interaksi jarak dekat dengan manusia. Nah, ini dampak negatifnya.
Ini alpanya Pak ya? Ini alfa. Itu sudah selesai. Nah, betul. Dicakup. Oke, jadi kegiatan pada pagi hari ini kita sedang mengamati kehidupan monyet satwa liar, tetapi bukan 100% liar. Monyet yang ada di sini hidupnya semi alami. Dia hidup bebas di alam, tetapi perilakunya seperti hewan peliharaan. Ini terjadi karena perilaku yang habit, karena dia sering dikasih makan sama orang, jadinya dia ketergantungan. Ketika ada orang, dia merasa seperti mau dikasih makan. Jadi ketika ada pengunjung, dia akan turun meminta makanan. Ketika nggak dikasih, dia akan merebut. Nah, yang terjadi adalah konflik. Konflik antara manusia dengan satwa liar. Ketika kita sudah tidak mampu atau kita tidak datang untuk memberi makan, maka monyet itu akan mencari makanan, entah itu mencuri atau sebagainya. Jadi monyet ekor panjang ini sudah hidupnya semi alami. Dia bukan hewan liar yang 100%. Pure alam itu tidak. Dia meskipun hidupnya bebas di alam, tetapi perilakunya seperti hewan peliharaan. Dari makanannya juga tidak alami. Dia makan tahu, tempe, kerupuk, snack, jajanan. Yang tidak ada di kehidupan alam liar tidak ada. Nah, mungkin suatu ketika monyet ini tidak tahu buah-buahan yang ada di alam ini bisa dikonsumsi. Yang sebenarnya itu adalah makanan alami mereka. Jadi makanan manusia dan monyet sekarang sudah sama ya. Jadi kita berebut dengan monyet. Monyet juga hidupnya sebagai satwa liar, kita sebagai manusia kita memiliki makanan yang sama. Itulah yang terjadi konflik pada hari ini. Mungkin kita dengan niat baik dan tulus memberikan makan kepada hewan tersebut. Ketika kita tidak bisa datang untuk beri makan, maka monyet itu akan mencari makan dengan caranya sendiri. Entah dengan mencuri, merebut, atau segala macam hal. Ini yang harus kita pikirkan, masa depan mereka. Jika kita peduli terhadap satwa liar, mari kita jaga ekosistemnya. Kita jaga tumbuh-tumbuhan yang menjadi makanan mereka. Kita jaga air dan segala macam. Itu wujud kita peduli pada satwa liar, bukan kita memberikan makanan secara langsung. Karena itu akan merubah perilakunya dari satwa liar menjadi satwa semi liar. Oke. Kita lanjut untuk pengetahuan pada hari ini. Seperti apa kondisinya? Monyet-monyet yang semi alami ya. Monyet yang bukan liar, tapi ini semi alami. Meskipun hidupnya liar, dia perilakunya tidak seperti satwa liar. Ketemu orang nggak takut. Oke, kita lanjut. Salam konservasi. Apa? Alfa. Oh, apanya? Nah, tips untuk tidak terjadinya serangan dari monyet liar seperti ini, kita tidak akan pernah ada yang tahu. Jangan pernah menatap matanya. Jangan pernah menatap matanya.
Jadi ketika mereka melihat kita, usahakan kita membuang muka ya, atau mengalihkan penglihatan kita terhadap monyet ini. Kita tidak akan pernah tahu gerakan monyet yang ada di tempat ini ya. Kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa mereka lakukan ya. Mereka bisa saja siap-siap menyerang ya ketika kita terlihat seperti ketakutan. Jadi usahakan jika mereka, nah ini yang perlu kita hati-hati, ketua atau alfanya ya, dan dia tidak pernah akan takut dengan manusia. Nah ya, nah ini adalah ketuanya atau alfanya. Terlihat dari gerakannya yang lebih santai dan lebih tenang. Alfa itu tidak mengeluarkan suara, ketua itu tidak banyak berteriak, dia lebih tenang tapi bisa menggerakkan beberapa massa yang bisa membahayakan para pengunjung. Kalian bisa lihat beda sekali dengan beberapa monyet yang masih memainkan matanya untuk memperhatikan kondisi sekitar. Tapi tidak dengan ketuanya, dia lebih santai, dia lebih tenang karena dia adalah pemimpin satu kelompok monyet ini. Ya, itu kok. Wis wedi, Pak. Ini ki wedi.